Halo Kingdom Kids, apa kabar adik-adik semuanya? Shalom, Papa Mama yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Gimana kabar kalian semuanya? Saya berdoa semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu mengucap syukur atas semua yang terjadi atas kehidupan kita sampai hari ini. Karena Tuhan selalu sangat baik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita tinggal dalam janji Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian dijanjikan sesuatu oleh seseorang? Mungkin itu papa mama, saudara, kakak adik, atau kakek nenek, teman, atau siapapun. Dan bagaimana kalian menunggu janji yang sudah diberikan itu? Mungkin langsung ditepati, mungkin suruh menunggu, mungkin sampai sekarang dijanjikan sesuatu tapi belum dapat juga. Nah, di Alkitab ada seseorang yang dia juga menunggu janji dari Tuhan. Dan dia menunggu bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bertahun-tahun dia menunggu janji Tuhan itu digenapi atas kehidupan dia. Siapa dia? Ya, Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, Ur Kasdim, menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Waktu itu Abraham belum tahu tempat apa, tapi dia hanya mau taat, mau percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji ingin menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati. Setiap keturunan Abraham itu diberkati, bahkan Abraham mempunyai keturunan seperti bintang di langit atau pasir di pantai. Nah, Abraham hanya mau taat dan setia kepada Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana nanti Tuhan melakukan atas kehidupan dia, bagaimana dia mempunyai anak. Bahkan pada saat Abraham ini dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya, dia berusia 75 tahun. Bayangkan ya, 75 tahun tapi dia belum punya anak. Dan Tuhan bilang bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Wow, janji Tuhan yang luar biasa, bahkan itu mustahil buat Abraham. Tapi satu hal bahwa Abraham itu setia, dia melakukan, dan dia dengan segenap hati percaya bahwa Tuhan itu sanggup menepati setiap janjinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Di saat kalian menunggu sesuatu yang dijanjikan, bagaimana respon kita? Marah, bersungut-sungut, jengkel, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua? Nah, hari ini kita diingatkan bahwa Abraham itu juga mengalami hal seperti itu. Mungkin tidak mudah buat Abraham. Dia menjalani kehidupan yang begitu lama, menantikan janji Tuhan. Dia mengalami perjalanan iman yang luar biasa bersama Tuhan. Bahkan di saat Tuhan menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar, dia juga belum ada tanda-tanda untuk mempunyai anak. Bahkan mungkin Abraham apakah juga berpikir, jangan-jangan Tuhan lupa, jangan-jangan Tuhan pura-pura lupa, jangan-jangan Tuhan tidak tahu karena sudah terlalu lama. Tetapi tidak loh, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan ingat setiap apa yang dijanjikan kepada Abraham. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menemui Abraham, untuk memberitakan penggenapan janji itu. Wow, luar biasa bahwa Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham di saat yang tepat, bahkan janji itu digenapi. Mungkin buat kita tidak mengalami seperti Abraham, tapi kita juga dijanjikan sesuatu. Kita mungkin juga menunggu jawaban. Kita mungkin juga sedang bergumul, berdoa. Ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Mungkin kita yang menganggap bahwa kok lama ya? Kapan ya? Ini benar atau tidak ya? Tapi kita mau
percaya bahwa kalau Abraham ini menaruhkan kehidupannya, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan dengan benar, kita juga mau belajar seperti Abraham. Saya mau ajak kalian untuk membaca satu ayat, Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan itu selalu menepati janjinya buat kita. Tuhan tidak pernah lalai atas setiap janjinya. Mungkin manusia, orang tua, teman, saudara bisa lupa atas janji mereka. Tetapi kita mau kembali lagi bahwa kita mau meletakkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita menunggu janji Tuhan, bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain. Bukan berarti terus ya sudah Tuhan, aku pakai nunggu. Ada hal yang perlu kita lakukan. Yaitu kita mau melakukan setiap apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita perlu mengucap syukur untuk sesuatu yang belum kita punya. Kita bersyukur untuk sesuatu yang akan kita dapatkan. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah mendapatkan. Pada saat Abraham ini mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan Ishak, itu tidak berhenti sampai di situ loh. Tuhan menguji imannya Abraham. Tuhan ingin Abraham memberikan Ishak sebagai persembahan untuk Tuhan. Wah, Tuhan ini ya, Abraham ini baru menikmati hari-hari bersama Ishak. Karena dia sudah menunggu waktu lama untuk mempunyai anak. Tetapi kok Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Dan lagi-lagi Abraham ini mau taat, mau setia, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan pada saat Ishak bertanya, "Bapak, kayu api sudah ada, peralatan sudah kita bawa, perlengkapan sudah semua ada. Tapi mana dombanya, Papa?" Dan Abraham hanya berkata, "Tuhan yang menyediakan." Wow, iman yang luar biasa dari Abraham. Kepercayaan yang luar biasa dari Abraham. Dan Tuhan tahu hati hidup Abraham. Bahkan sampai Ishak ini mau dipersembahkan oleh Abraham, yang terjadi apa? Tuhan itu menggantikan domba. Tuhan menyediakan domba buat mereka. Tuhan menyediakan domba sebagai persembahan untuk Tuhan. Itu sebabnya bagaimana Abraham ini mempunyai iman yang besar. Bagaimana Abraham ini mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia sampai disebut Bapa orang percaya. Hari ini kita diingatkan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya buat kita. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita kemarin. Kita diberi sehat, kita diberi kekuatan, kita diberi keluarga, kita diberi hikmat, kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau sampai hari ini kita itu diberi kesehatan, kita diberi hidup, itu berarti Tuhan juga ingin melakukan segala halnya buat kita. Tuhan ingin menepati setiap janji-janjinya atas kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita minta sampai hari ini. Dan percayalah bahwa setiap apa yang menjadi doa-doa kalian, apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang menjadi hal-hal yang kalian tunggu karena dijanjikan oleh seseorang, Tuhan pun bisa menggenapi. Tuhan bisa memakai cara dengan ajaib. Tuhan bisa menggunakan banyak hal untuk menggenapi setiap janji-janjinya atas kehidupan kita. Kalau Tuhan pun juga sudah memberikan janjinya, Tuhan menggenapi keselamatan, memberikan kita damai sejahtera, menebus setiap dosa-dosa kita. Segala hal yang kita doakan, segala hal yang engkau minta, itu Tuhan sudah sediakan buat kita.
kalau Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menepati janji atas kehidupan Abraham, Tuhan melindungi Daud, Tuhan menyertai Daud, bahkan Tuhan juga menyertai Nuh sampai air bah itu selesai, bahkan sampai Tuhan memberikan tanda perjanjian kepada Nuh. Itu semua karena Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang lain bisa lupa dengan kita, mungkin orang lain bisa tidak ingat kita, mungkin orang lain juga bisa tidak menganggap kita. Kita mau kembali lagi bahwa kita mau tinggal dalam janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti segala hal yang baik, yang memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan sudah memberikan janjinya ribuan tahun yang lalu untuk memberikan keselamatan, dan itu digenapi atas kehidupan kita. Nah, hari ini apa yang menjadi doa-doamu? Jangan takut, jangan sedih, jangan marah-marah kalau belum mendapatkannya. Tetap bersabar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan firman Tuhan, kita berdoa, kita melayani orang lain, kita memberikan waktu kita untuk orang-orang terdekat kita, kita menyampaikan kabar baik, dan setiap apa yang menjadi doa kita, renungan kita, apa yang menjadi permohonan kita, itu Tuhan sudah berikan atas kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menggenapi janji-Mu atas kehidupan kami. Kalau Engkau sudah memberikan keselamatan, memberikan penebusan dosa buat kami Tuhan. Biarlah kami mau tinggal dalam janji Tuhan itu. Kami mau tinggal dalam kebenaran itu. Sekalipun apa yang kami doakan hari-hari ini belum dapat. Sekalipun apa yang kami minta sampai hari ini belum dapat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Hari-hari ini, kalau kami masih di rumah, kami masih melakukan segalanya dari rumah, sekolah, melakukan banyak hal dari rumah Tuhan. Biarlah Kau memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan setiap hari itu menyenangkan hati Tuhan, dan itu juga memberkati kehidupan kami. Kami juga mau memberkati orang lain. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang hari-hari ini masih sakit, lemah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang kuatkan, dan yang memberikan penghiburan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Surabaya, Indonesia ini penuh dengan damai sejahtera. Segala hal yang terjadi sampai hari ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Terima kasih buat hari ini karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan jangan lupa, tetap semangat, lakukan setiap apa yang menjadi bagian kalian. Rajin belajar, tetap dalam setiap apa yang engkau doakan, apa yang engkau pergumulkan, itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita, dan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.